Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaidah Bagiatus Solehah, nomor NIM 2118014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan aplikasi Zoom untuk pembelajaran jarak jauh. Mata kuliah Media Pembelajaran PAI. Yang pertama adalah, apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah alat atau sarana untuk menyampaikan materi pembelajaran agar lebih menarik dan juga mudah dipahami. Jadi, dengan adanya media pembelajaran, anak akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru, dan juga dengan adanya media tidak terlalu monoton sehingga tidak bosan untuk anak dalam belajar. Jadi keuntungannya sangat banyak. Jadi disarankan guru ketika dalam mengajar itu menggunakan media pembelajaran. Entah itu medianya berupa aplikasi-aplikasi ataupun media yang terlihat secara nyata. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi Zoom. Zoom menjadi aplikasi meeting online yang populer di kalangan pengusaha ataupun karyawan. Kendati demikian, masih banyak orang yang belum tahu bagaimana cara menggunakan Zoom. Padahal, aplikasi ini sangat membantu ketika terpaksa harus bekerja dari rumah ataupun sedang berada di luar rumah. Ketika ada sesuatu yang ingin dibicarakan, kamu dapat melakukan meeting online dengan rekan kerja dan atasan kamu lewat Zoom. Jadi, Zoom merupakan salah satu cara yang efektif saat pandemi ini untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Misalnya kalau dalam lingkungan bisnis seperti meeting ataupun rapat ataupun lain sebagainya. Begitu juga dengan pendidikan, Zoom juga sangat berperan ataupun sangat mendukung untuk proses pembelajaran ketika saat ini karena banyak pembelajaran yang dilakukan dengan daring ataupun dalam jaringan, itu salah satu yang efektif adalah menggunakan Zoom, aplikasi Zoom. Jadi dengan aplikasi Zoom ini dapat dengan mudah siswa mendengarkan penjelasan dari guru ataupun presentasi dari guru, sehingga siswa bisa mendengarkan dan juga bertatap muka lewat handphone ataupun laptop mereka masing-masing. Jadi dengan Zoom, siswa dapat mendengarkan penjelasan dari guru, kemudian siswa juga dapat memberikan komentar ataupun menanggapi apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang selanjutnya adalah cara bergabung dalam Zoom. Di sini yang pertama adalah buka aplikasi Zoom, jelas ya. Jadi kalau kita mau menggunakan Zoom itu jelas. Yang pertama adalah install dulu aplikasi Zoom-nya, kemudian buka Zoom-nya tersebut. Kemudian kalau sudah buka, diklik join a meeting. Kemudian selanjutnya adalah menulis meeting ID atau biasanya mengisi password. Kemudian yang terakhir adalah klik join meeting. Di sini ada dua ya, klik join a meeting dan klik join meeting. Ini beda sedikit karena yang pertama itu masih bersifat umum. Kemudian kalau sudah memasukkan password, kemudian klik join meeting lagi, nah itu berarti teman-teman sudah masuk untuk pertemuan Zoom tersebut. Satu kelas sudah bisa bertatap muka. Kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan Zoom. Jadi semua aplikasi yang ada di internet, entah itu Google Chrome, Zoom, ataupun lain sebagainya, itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini kelebihan dari Zoom adalah yang pertama, kapasitas ruang besar. Jelas, Zoom dapat memuat banyak, maksudnya dalam Zoom itu peserta bisa ikut semuanya, maksudnya dalam jumlah banyak, tapi mungkin gambarnya kecil-kecil ya, tidak jelas. Jadi itu Zoom itu bisa untuk banyak orang. Kemudian yang kedua, kualitas video dan suara terbaik.
jelas. Video dan suara dalam Zoom tersebut jelas baik. Maksudnya di sini kita bisa melihat video dengan jelas dan juga bisa mendengarkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, tersedia berbagai fitur menarik. Ya, di dalam aplikasi Zoom bukan hanya untuk mendengarkan presentasi dan melihat wajah-wajah teman-teman kita, tapi juga ada fitur-fiturnya. Salah satunya ada untuk menampilkan video, ada untuk dokumen, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah mendukung kegiatan belajar mengajar. Tadi sudah saya sampaikan bahwa aplikasi Zoom ini sangat membantu dalam hal proses belajar mengajar saat ini, yaitu saat pandemi seperti ini. Jadi ketika kita tidak boleh keluar rumah, kita tidak boleh berkumpul, kita tidak boleh bertemu dengan orang-orang. Nah, itu Zoom salah satu cara untuk tetap melakukan proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir adalah tersedia di berbagai jenis perangkat. Zoom tidak hanya ada di handphone ataupun di laptop, tapi juga bisa di lainnya seperti komputer. Yang terpenting diinstal dulu, itu bisa. Itu beberapa kelebihan dari Zoom yang saya ambil dari beberapa sumber. Kemudian dari kekurangan Zoom sendiri, yang pertama adalah membutuhkan kuota yang besar. Jelas, saya sendiri sudah pernah, kalau kuota tidak memungkinkan, maka tidak akan bisa menggunakan aplikasi Zoom ini. Jadi kalau kita mau menggunakan aplikasi Zoom, jelas kuota atau paketan kita harus banyak, minimal harus bisa untuk Zooman lah. Kemudian yang kedua, tidak tersedia bahasa Indonesia. Sama dengan yang aplikasi-aplikasi lainnya, semuanya menggunakan bahasa Inggris, apalagi bahasa Jawa itu jelas tidak ada ya. Jadi walaupun kita orang Indonesia, sedikit-sedikit kita tahulah apa maksud dari bahasa Inggrisnya yang ada di aplikasi-aplikasi, sehingga kalau kita sudah tahu sedikit-sedikit, itu kita bisa menggunakan aplikasi tersebut. Jadi kita juga harus sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris ya, biar kita tahu apa kegunaan aplikasi ini untuk apa, ini fitur untuk apa. Nah, itu kita harus seperti itu, kita harus tahu. Yang terakhir adalah kurang aman. Ya, jadi aplikasi Zoom ini juga kurang aman ya, karena data-data bisa diambil orang lain karena menggunakan email. Itu kelebihan dari kekurangan Zoom yang saya tahu. Mungkin teman-teman masih banyak yang belum puas, nanti bisa dicari lagi, kita sharing-sharing lagi, terus kita diskusi lagi di lain hari. Kemudian selanjutnya fitur yang terdapat pada aplikasi Zoom. Tadi sudah dijelaskan ya, jadi tidak hanya untuk mendengarkan presentasi dari guru, kemudian kita melihat wajah-wajah teman, tapi juga ada fitur-fitur yang lain. Yang pertama ada video atau audio HD, kemudian yang kedua ada fitur penjadwalan, yang ketiga ada rekaman dan transkrip, yang keempat ada obrolan tim, yang kelima ada alat kolaborasi bawaan, dan yang keenam ada fitur wajah dan background. Jadi beberapa fitur ini dapat dipakai ataupun digunakan ketika di dalam aplikasi Zoom. Ini salah satunya obrolan tim. Obrolan tim itu dipakai ketika misal kita lagi tidak enak tenggorokan ataupun kita lagi serak gitu ya, bisa dengan obrolan tim. Jadi di dalam Zoom itu ada fitur untuk mengirim pesan. Jadi kita bisa mengirim, kalau mau komen, kita bisa mengirim pesan ke teman kita secara individu atau mau dikirim ke semua. Maksudnya di satu grup itu ada fiturnya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini beberapa gambar-gambar dari fitur-fitur yang tadi. Ada untuk menulis pesan untuk pribadi ataupun untuk grup, ataupun ini juga ada untuk
merekam video dan lain sebagainya. Jadi ini gambar-gambar fitur di dalam Zoom. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.